Tidak ada satu pun tempat yang tidak disinggahi Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Tidak akan masuk Dajjal itu ke dalam 4 masjid. 1, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Dajjal itu, Zionis Yahudi itu, mereka akan datang ke Israel untuk menempati tempat tinggal. Jadi nanti semua Yahudi itu akan balik ke Israel. Mereka akan membangun perkampungan-perkampungan Israel. 7 tanda datangnya Dajjal di Palestina yang diyakini oleh Zionis Yahudi akan segera terwujud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di maghrib ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah jadikan kita orang-orang yang bersyukur akan segala nikmat-Nya. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan kepada-Nya. Allah anugerahkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah anugerahkan anak-anak yang saleh dan salihah. Orang tua kita yang telah mendahului kita Allah tempatkan di tempat terbaik di sisi-Nya. Allah sehatkan, Allah kuatkan. Bagi orang tua kita yang telah mendahului kita Allah terima amal ibadahnya. Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang benar, orang-orang yang para syuhada. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah tabahkan, Allah sabarkan, Allah limpahkan rezeki dan Allah istiqamahkan. Amin ya rabbal. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada pertemuan maghrib ini kita melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang ketiga dalam tema yang masih sama, Dajjal. Yang tak kapan habisnya pun kita tak tahu. Kita coba membahas sampai selesai. Kalau tak selesai kita lanjutkan. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, permasalahan Dajjal ini permasalahan yang selalu disampaikan oleh para ulama. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu dipahami ada banyak hadis yang berbicara tentang Dajjal yang akan kita kupas sesuai dengan makna daripada hadis tersebut. Pada hadis berikutnya Nabi berkata, la yadkhulul madina ru'bus masih. La yadkhulul madinata ru'bul masihid dajjal. Laha yawma idzin sab'atu abwabin ala kulli babin malakani. Fitnah Dajjal ini adalah fitnah yang bersifat umum dan menakutkan.
Tetapi Dajjal tidak bisa masuk ke dalam Madinah. Di dua tempat, satu lagi Makkah. Dan setiap pintu itu, dia ada 7 pintu masuk. Sab'atu abwabin, walikulli babin malakan. Dan di setiap pintu itu ada 2 malaikat yang menjaga, yang selalu menolak kedatangan Dajjal. Berarti sekarang di Mekah Madinah belum masuk Dajjal, Ustaz? Belum. Orang-orangnya itu kita tak tahu. Laisa min baladin illa sayutawwa'ud Dajjal illa Makkah wal Madinah. Ini kelanjutan hadis yang sama. Tidak ada satu pun tempat yang tidak disinggahi Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Ini penting. Thumma tarjuful madinatu bi ahliha 3 rajafatin fayukhrijullahu kulla kafirin wa munafiqin. Dari sini kita paham, Dajjal itu tidak akan masuk ke dalam Mekah dan Madinah. Tetapi, ada tetapi, kebersihan Mekah Madinah itu sampai harus mengusir orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jadi sekarang ini orang munafik, orang kafir pun tak ada sebenarnya di Mekah Madinah. Tapi itu dulu pada masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengusir semua kaum-kaum munafik, bukan hanya kafir saja. Ketika Bani Yahudi, Bani Nadir yang berada bersama Nabi di Madinah diusir sama Nabi karena selalu buat ulah dan bekerja sama dengan Abu Ubaid bin Salul. Dalam riwayat mengatakan meninggalnya Abu Ubaid bin Salul itu sampai harus dikejar dan terusir dari Madinah. Artinya Madinah itu harus bersih dari pengikut-pengikut Dajjal. Maka termasuk Abu Ubaid bin Salul ahlul kadzab, yang bapaknya para pendusta kaum munafik itu, tersingkirkan secara tersendirinya, mati di luar Madinah dan tidak berada di Madinah. Dan itu disampaikan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Makkah dan Madinah bersih dari orang kafir dan munafik. Maka tidak ada orang kafir tinggal di Madinah dan di Mekah. Sekarang ini bukan tinggal cuman sekedar berziarah saja. Ada orang kafir berziarah, ya itu fenomena saja. Kalau mereka katakan itu fitnah karena mereka mungkin tak melihat langsung. Kita dah melihat langsung, mereka bukan Muslim. Kalau Muslim mereka pasti sadar. Tapi karena mereka bukan Muslim, mereka masuk. Tahun kemarin banyak orang kafir masuk ke Madinah meskipun cuma numpang lewat. Artinya apa? Mereka berziarah ke sana. Memang tak masuk ke dalam Masjidin Nabawi, tetapi mereka masuk ke perbatasan haram. Artinya apa? Orang kafir pun masih bisa masuk. Harusnya tak boleh. Jangankan masuk, ziarah aja tak boleh. Tapi sekarang diizinkan untuk berpariwisata, untuk melihat wisata. Sehingga Madinah dan Makkah, Masjidin Nabawi dan Masjidil Haram menjadi tempat wisata. Yablughu sultanuhu kulla manhalin la ya'ti 4 masajid al-Ka'bah wa Masjidir Rasul wa Masjidil Aqsa wa Tur. Tidak akan masuk Dajjal itu ke dalam 4 masjid. 1 Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjidil Haram wa Masjid Tur. Masjid Tur itu bukan masjid, lebih tepatnya Bukit Tursina. Suatu waktu kita bahas apa yang disebut dengan Bukit Tursina, kenapa Bukit Tursina itu tidak digapai oleh Dajjal. InsyaAllah lain waktu kita bahas. Man sami'a bid Dajjal falyan'a anhu fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu. Setiap orang yang mendengarkan Dajjal mesti akan keluar. Dan mereka akan mendekat kepada Dajjal.
Dahsyatnya fitnah Dajjal membuat seorang laki-laki mengekang keluarganya di dalam rumahnya. Jadi Bapak Ibu, kemarin kita sampai kepada pengikut Dajjal. Pengikut Dajjal itu ada 7 paling tidak. Di antara 7 pengikut Dajjal itu, sudah kita sampaikan yang pertama pengikut Dajjal itu Yahudi. Yahudi yang tinggal di Aspahan, yang masuk dalam kota Khurasan yang berada di Iran. Negaranya Iran, ibu kotanya Khurasan, nama daerahnya Aspahan. Jumlah Yahudinya sekitar 70.000 lebih. Itu bahasa kiasan Nabi dalam hadisnya bisa lebih. Sekarang sebelum kita lanjutkan itu, kita lihat dulu. Apa yang kita lihat? Dajjal itu, Zionis Yahudi itu, mereka akan datang ke Israel untuk menempati tempat tinggal. Jadi nanti semua Yahudi itu akan balik ke Israel. Mereka akan membangun perkampungan-perkampungan Israel. Sehingga mereka akan membangun satu negara yang adikuasa, bukan Amerika, tapi lebih tepatnya Israel. Seperti pada masa Nabi Ibrahim. Seperti pada masa Nabi Ibrahim. Dan mereka kaum-kaum Yahudi yang terusir dari berbagai negara, mereka akan datang dan pindah ke Israel. Maka sampai hari ini, Israel akan tetap membangun perkampungan-perkampungan dan pemukiman-pemukiman. Tujuannya adalah agar kaum-kaum Israel yang berada di luar Israel ini agar kembali ke tanah mereka. Kenapa tujuannya begitu? Karena nanti mereka akan memperluas wilayah mereka dari Sungai Nil sampai Sungai Efrat. Dan ini bukan luas lagi, sangat luas sekali. Dan sudah mulai terbukti. 7 tanda datangnya Dajjal di Palestina yang diyakini oleh Zionis Yahudi akan segera terwujud. Yang pertama, 2000 tahun penjajahan Israel sudah berlewat dan sudah selesai. Sekarang giliran mereka yang menghancurkan. 1. Tanda yang kedua disampaikan oleh mereka, kehadiran Al-Masih, bukan Isa, tapi Al-Masih yang dimaksud di sini adalah Dajjal. Yang kedua, kembalinya orang Yahudi dari tanah tempat mereka merantau ke daerah mereka. Baik bersifat orangnya yang datang atau bantuannya yang datang. Sampai hari ini, bantuan orang-orang Yahudi yang ada di luar Israel semua membantu kemerdekaan Israel. Selalu membantu perjuangan Israel. Bapak Ibu boleh lihat, apapun bisnis mereka, mesti ada yang mereka berikan kontribusinya kepada Israel. Starbucks ada kontribusinya? Ada. McDonald ada kontribusinya? Ada. KFC sekalipun mereka mengatakan kami bukan Israel, tapi ada kontribusinya? Ada. Banyak. Dari sekian banyak itu, produk-produk itu tuh sebenarnya bukan produk Israel murni. Ada produk Yahudi yang datang dari Amerika, Jerman, California, dan lain sebagainya. Tapi mereka punya kontribusi untuk memberikan pendapatan mereka kepada Israel. Perjuangan Israel. Dan mereka terus membantu. Sampai pada akhirnya perluasan wilayah yang dibangun oleh Israel itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan tertulis dalam kitab mereka. Kata mereka ada 7 tanda. Datangnya Dajjal menurut Zionis itu tadi, Yahudi tadi. Tandanya sudah kelihatan tuh. 2000 tahun kata dia sudah selesai penjajahan Israel. Yang kedua, orang Israel mulai kembali, orang Yahudi mulai kembali, sudah mulai kembali. Mereka berpartisipasi, sudah mulai berpartisipasi. Yang ketiga,
pembebasan tanah suci Yerusalem. Hari ini sudah mulai mereka kuasai sedikit demi sedikit. Mereka ingin ngambil Masjidil Aqsa. Karena di bawah Masjidil Aqsa banyak rahasia yang tertanam di situ. Robohnya jiwa umat muslim ketika sudah hancur Masjidil Aqsa, maka yang lain mudah bagi mereka untuk melangkahi. Tak usah jauh, agen-agen mereka sudah banyak. Pengikut-pengikut mereka sudah tersebar di mana-mana. Sekalipun di tempat-tempat Timur Tengah yang mayoritas atau basis umat muslim besar, mereka sudah masuk di sana. Agen mereka masuk. Mereka sudah tanamkan itu. Siapa yang kelak menjadi pengikut-pengikut kami dari orang-orang muslim. Tadi yang pertama kita sudah sampaikan, Yahudi pengikut pertama. Nanti pengikut yang kedua adalah kaum munafik. Siapa dia Bapak Ibu? Siapa kaum munafik? Berada di antara umat muslim. Berada di antara umat muslim. Menjadi kaki tangan Dajjal. Agen-agen Dajjal untuk merusak Islam. Belum Dajjalnya datang, tapi agennya sudah ada. Banyak sekali. Saya melihat video Ustadz Andri Kurniawan. Bagaimana Dajjal, agen-agen Dajjal Zionis Amerika yang beliau anggap agen Dajjal itu menguasai dan menghancurkan umat Islam dengan segelintir strategi yang mereka bangun. Tidak hanya perang Pak, bukan perang senjata, perang ini. Habis kita dibuatnya. Itu perang benerannya itu. Roboh umat muslim itu roboh. Sehancur-hancurnya. Maka kata dia, kenapa Yahudi berkuasa hari ini? Karena setiap negara-negara punya agen-agen. Artinya apa? Mereka sudah masukkan agen-agen mereka. Yang kelak menjadi kaki tangan Dajjal, kata mereka. Maka kata beliau itu dalam ceramah beliau itu, bahkan beliau mengatakan, itu Dajjal juga itu, kata dia. Zionis Amerika itu juga Dajjal. Yahudi, Dajjal. Tapi kalau kita merujuk kepada pemahaman yang dikatakan oleh mereka dalam kitab mereka, dalam pemahaman mereka Dajjal, dalam pemahaman Yahudi mungkin bisa jadi. Karena pembebasan Yerusalem adalah tujuan mereka yang paling utama. Dan itu sedang berlangsung sampai hari ini. Tinggal sedikit lagi Pak. Kalau bahasanya dalam bahasa ilustrasi itu, sejengkal lagi itu Masjidil Aqsa habis. Nah mereka akan mempertahankan orang Palestina. Meskipun cuma sejengkal, mereka akan pertahankan. Yang menjadi masalah adalah sekarang, semua orang-orang Palestina itu dianggap orang-orang Arab yang harus diungsikan, harus diusir, harus dibunuh. Kenapa mereka membunuh manusia itu tanpa ada rasa kasihan? Karena dalam benak mereka selain daripada golongan mereka itu semuanya sampah. Semua selain daripada golongan mereka, baik Kristen kah dia, Hindu kah dia, Buddha kah dia, Islam kah dia, selain daripada Yahudi, semuanya adalah musuh bagi mereka. Jangan salah Pak. Yahudi ini tidak pakai. Mereka tidak mau bersahabat dengan siapapun. Jadi mereka punya banyak cerita, punya banyak strategi untuk menghancurkan kita. Pada tahun 1948, saat Israel diproklamasikan mereka telah menguasai Yerusalem Barat. 1940, kita runut, kita kurangi sedikit. 1948, runtuh Daulah Utsmaniyah atau Turki Utsmani 1925. Berapa tahun? 20. Hanya berlangsung 23 tahun mereka mendeklarasikan tempat Yerusalem Barat. Cuma butuh 23 tahun. Itu mendeklarasi, bukan menempati. Kalau menempati, sudah mereka tempati semenjak runtuhnya Turki Utsmani. Sudah mereka tempati. Berbondong pakai kapal besar yang dibantu oleh Inggris dan Amerika untuk menyediakan kapal. Mereka datang Pak, dari Amerika, dari Inggris, dari Jerman, datang naik kapal besar. Ramai untuk mereka datang ke tempat yang mereka tuju, Palestina. Datang Pak. Tahun kapan? 1930.
berdatangan sedikit demi sedikit hanya untuk menguasai Palestina. Mereka tak sanggup kalau sedikit. Nah, sekarang mereka cari Pak, setiap orang sekarang. Sekarang Bapak Ibu lihat sekarang. Semua orang Yahudi itu akan membantu perjuangan Israel. Dan masyarakat-masyarakat kecil di perbatasan-perbatasan Israel itu yang berada di bawah naungan kekuasaan Israel, mereka persenjatai. Sekarang dilatih semua. Orang-orang Israel yang berada di pinggir-pinggir ini, yang dulunya tidak tahu menahu tentang perperangan dan kehancuran itu, yang mereka sebenarnya masih ada hati nuraninya, tidak lagi sekarang. Dipersenjatai, bahkan dilatih bagaimana berjuang, mereka dihasut untuk mempertahankan tanah mereka. Perebutan Yerusalem. Apakah ini menjadi tanda akhir zaman? Iya, dalam hadis Nabi juga disampaikan ketika terjadinya pengeroyokan terhadap Yerusalem, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Tujuan semua. Jadi kok yang nampak berkelahi kok cuman kita dengan Muslim dengan Israel, Muslim dengan Israel saja atau Yahudi saja Ustaz? Tidak. Semuanya melawan. Hanya saja mayoriti umat Muslim yang nampak. Kenapa? Karena yang tinggal di Palestina umat mana? Umat Muslim. Itu sejarah Pak, yang tak boleh dilupakan. Dan kalimat itu tertuang di dalam Al-Quran. Kelak satu masa akan kami pergulingkan, kata Allah. Nah sekarang ini masanya mereka. Masanya Israel untuk menguasai itu. Kita umat Muslim berjuang mempertahankan itu. Makanya berkali-kali para ulama mengatakan masalah Masjidil Aqsa bukan masalah rakyat Palestina saja. Itu mesti masalah umat Muslim seluruh dunia. Umat Muslim seluruh dunia. Jadi kalau kita tak punya perhatian, oh itu muskilah Pak. Makanya saya katakan berkali-kali di beberapa tempat itu Bapak Ibu, yang masih membeli produk Israel, dia masih mendukung perjuangan Israel. Orang yang masih mendukung perjuangan Israel munafik dia. Kalau dari umat Muslim munafik dia. Kalau Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu itu urusan mereka. Karena mereka bukan dari kita. Yang harus bersadar kita. Perjuangan mereka dari 1890-an hanya untuk meminta tempat kepada Sultan Abdul Hamid digeser. Tidak setetes pun sampai harus taruhannya nyawa gitu deh. Jangankan sejengkal, satu garis pun tidak dikasih oleh Sultan Abdul Hamid. Ancamannya berat. 50 tahun ke depan aku kuasai gitu deh. Terbukti Pak. 50 tahun ke depan setelah Sultan Abdul Hamid berbicara, 1925 habis Turki Utsmani, hancur. Langsung mereka dapat tempat dari Kemal Atatürk. Karena mereka membantu Kemal Atatürk menggulingkan Sultan Abdul Hamid beserta jajaran dan keluarga. Coba bayangkan. Itu yang mereka inginkan hari ini Pak. Itu lewat perang, sekarang tak lewat perang lagi, lewat pemikiran. Menghancurkan umat Muslim melalui agen-agen Dajjal tadi. Dan kita sampaikan apa salah satu agen Dajjal tadi? Televisi, media, sosial media. Itu agen-agen Dajjal itu. Makanya ada ketakutan dari para ulama. Bagaimana kondisi bagaimana kondisi anak muda kelak di akhir zaman? Bagaimana kondisi anak muda dengan media, dengan televisi dan lain sebagainya. Rata-rata anak muda hari ini dikuasai oleh agen-agen Dajjal yang tadi kita sampaikan itu. Sosial media. Berat Pak, berat. Di Inggris sampai kalang kabut. Sampai keluar berita itu. Di Inggris itu. Bagaimana menyadarkan anak muda. Karena ketakutan mereka terhadap kondisi anak muda yang dipengaruhi oleh media sangat besar. Dan dampaknya apa? Bukan hanya pada agama. Dampaknya pada akhlak dan pendidikan. Rusak. Inggris saja kalang kabut. Kalau kita yang Muslim semuanya rusak. Agama rusak. Akhlak rusak. Moral rusak. Pendidikan rusak. Semua rusak. Hanya gara-gara agen Dajjal tadi Pak. Coba bayangkan, pengaruh media itu besar.
Maka mereka katakan itu agen-agen Dajjal. Yang keempat, yang menjadi salah satu di antara 7 tanda kedatangan Dajjal yang dipercayai oleh Zionis Yahudi, kembali dibangunnya kuil Sulaiman. Dah paham Bapak Ibu ya? Itu udah dibangun atau belum? Sedang pembangunan kuil Sulaiman. Apa maksudnya kuil Sulaiman itu, Ustaz? Haikal Sulaiman atau yang disebut dengan Masjid Sulaiman. Nah, ini Bapak Ibu lain waktu kita coba lihat apa yang disebut dengan Masjid Sulaiman. Apakah Masjid Sulaiman ini punya misteri yang harus dijadikan pandangan oleh kaum-kaum Yahudi? Kenapa mereka begitu kuat mempertaruhkan? Ada 2 tadi ya. Yang pertama Masjid Sulaiman, yang kedua Bukit Tursina. Kita akan bahas di lain waktu. Karena kalau kita tak bahas itu habis, tak selesai kita. Entah kapan-kapan selesai Dajjal ini pun kita nggak tahu. Kemudian kuil kedua akan dibangun, namanya Cyrus Agung, dan kemudian dihancurkan oleh Romawi. Sedangkan kuil ketiga menurut keyakinan Yahudi akan dibangun di masa mendatang yang menjadi pertanda era Masih. Namanya The Messianic Age, masanya Masih yang kita sebut sebagai Dajjal. Nah, nanti Bapak Ibu ada satu, kalau bahasa kita ini namanya gereja. Kalau bahasa mereka namanya kuil. Atau satu tempat yang memang mereka khususkan untuk Dajjal, untuk Masih yang mereka turut, yang mereka ikuti. Nah, itu dia. Tanda kelima, Israel suatu saat akan menjadi negara superpower. Itu yang mereka harapkan hari ini. Sekarang Bapak Ibu kita coba urut. Di Jerman, semenjak masanya Hitler, sudah terdengar bahasa kelompok Yahudi. Saya mau urut dalam sejarah Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu tidak kenal orang Yahudi itu dalam sejarah. Ketika mereka dihabiskan, di bumi hanguskan, mereka keluar dari garis mereka, itu mereka menyembunyikan nama mereka. Di dalam sejarah mereka disebut dengan secret society. Oh, ini penting Bapak Ibu. Dalam sejarahnya Yahudi itu setelah di bumi hanguskan, itu mereka mengganti nama menjadi secret society. Apa maksudnya? Masyarakat rahasia. Yang kelak masyarakat rahasia ini terpencar dari setiap negara dan mereka menyembunyikan identitas mereka. Yang di Jerman sembunyikan identitasnya. Yang di Inggris menyembunyikan identitas. Yang kemudian di Amerika, di Belanda, di Perancis, di beberapa negara mereka menyembunyikan identitas. Sekarang tak lagi. Semenjak runtuh Turki Utsmani, ketika tersebar sampai ke Eropa, suara dan gaung mereka menjadi pertanda kebangkitan mereka. Theodor Herzl, peletak batu sejarah yang mengangkat kembali nama Israel. Siapa nama dia? Theodor Herzl. Apa yang dia buat? Apa yang dia katakan? Apa yang dia angkat? Tatanan global yang kita sebut dengan New World Order. Itu dia Bapak Ibu, Yahudi dan Dajjal beneran itu dia. Tahu Bapak Ibu namanya New World Order yang kita rasakan hari ini. Tatanan kehidupan yang baru. Nah, ini yang kita rasakan hari ini. Semuanya baru. Apa maksudnya baru itu? Semuanya nampak aneh bagi orang-orang yang beriman. Dan tak aneh bagi orang-orang yang tidak beriman. Kita ambil contoh yang paling sangat sederhana. Perempuan tak pakai baju dulu aneh, sekarang tak aneh. Tak aneh sekarang. Jadi kalau cuma pakai kutang sama kolor aja sekarang tak aneh lagi. Bapak Ibu kalau pengen lihat itu dah banyak sekarang. Tak perlu cari-cari lagi. Datang ke toko pun dah banyak sekarang. Ke mall-mall sudah banyak. Dan tidak ada orang punya rasa malu sekarang. Bapak Ibu pernah datang ke Bali kan, tengok di Bali itu. Ini saya sampaikan ini berkali-kali juga nih. Di Bali itu ada satu pulau
Yang boleh masuk tuh orang tanpa busana sehelai benang pun. Nah, jangan berharap busana ya. Jangan pula bermimpi. Boleh masuk tanpa sehelai benang pun. Laki-laki dan wanita. Kalau ada kolor tak boleh masuk. Jadi harus tanpa sehelai benang pun. Dulu aneh, sekarang biasa Pak, rebutan orang mau masuk. Memang itu yang diharapkan. Coba bayangkan. Apakah itu yang disebut dengan tatanan dunia baru? Iya. Hari ini bagaimana mereka menerima kedatangan Dajjal. Dengan kerusakan-kerusakan moral, manipulasi-manipulasi dunia. Makanya Bapak Ibu kita sampaikan Dajjal hari ini, kedustaan hari ini, itu kedustaan global. Dusta internasional. Bukan duta internasional. Dusta internasional. Namanya kedustaan global. Siapa yang punya main? Illuminati. Siapa yang punya peran? Freemasonry. Siapa yang punya peran? Siapa namanya itu? Ya Rab. Pemegang kekuasaan dunia itu. Ya Rab. Bukan George Soros. Rockefeller. Tahu Bapak Ibu Rockefeller? Nama-nama yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu. Rockefeller. Freemasonry. Illuminati. Itu golongan-golongan yang Yahudi. Yang mereka punya peran masing-masing untuk menghancurkan dunia. Kita ambil misalkan. Ada namanya bank rahasia di Amerika. Di Amerika itu ada namanya bank rahasia. Jadi Bapak Ibu jangan salah. Kalau Bapak Ibu itu bilang bank dunia. Itu sebenarnya bank dunia itu masih ada yang pegang. Namanya bank rahasia. Yang punya bank rahasia itu tak lebih dari 10 orang. Dan ke 10-10-nya itu pemegang keuangan dunia hari ini. Hari ini Pak, pemegang keuangan dunia. Boleh Bapak Ibu cek di Google itu nanti kelihatan namanya itu, saya lupa. Keluar itu namanya. Dan kelompok mereka itu Pak. Kelompok kecil. Makanya disebut dengan secret society. Kenapa kok mereka menguasai dunia? Mereka punya duit. Mereka punya duit. Tujuan mereka adalah untuk menghancurkan dunia, mereka harus punya dunia dulu. Bayangkan Bapak Ibu untuk menghancurkan Turki Utsmani perlu triliunan dana, bukan cuma sekedar 100 juta atau 100 miliar. Ratusan triliun yang dikeluarkan oleh Theodor Herzl mengumpulkan semua kaum Yahudi di dunia. Apa kata dia? Ini dalam sejarah dikatakan begini. Theodor Herzl sampaikan kepada semua jaringan Yahudi di dunia. Siapkan dana untuk menghancurkan Turki Utsmani. Muncul 4 negara Pak. Perancis, Inggris, Jerman, Saudi Arabia. Coba bayangkan. 4 negara muncul. Belum gabung Perancis waktu itu. Maaf ya, belum gabung Perancis ketika itu. Belum gabung Amerika ketika itu. Belum gabung. Setelahnya baru gabung. Bayangkan Pak, negara bergabung itu negara pemegang tampuk kekuasaan. PT maksud saya. Yang punya pemegang emas di situ. Apa katanya? Kumpulkan semua orang Yahudi. Datang Pak. Bantuan datang. Apa yang kurang? Senjata kami persenjatai. Apa yang kurang? Dana untuk apa? Untuk suap kami siapkan. Sampai Perdana Menteri dan menteri-menteri negara itu dibiayai oleh mereka untuk mengelabui Sultan Abdul Hamid untuk mendapatkan tanah di Palestina. Salut apa tak salut kita? Itu politiknya Israel Pak. Maka kalau mereka katakan mereka akan menguasai, bukan akan, sedang menguasai. Siapa yang tak takut? Maka umat muslim sebenarnya tidak boleh takut. Nanti ada namanya perang di akhir Pak. Umat muslim akan berperang dengan Yahudi. Ingat itu kalimat itu Pak. Dan itu hadisnya sahih. Umat muslim akan berperang dengan Yahudi. Kapan itu? Akhir. Sebelum terjadinya hari kiamat. Nanti akan ada perperangan terakhir. Nanti kita waktunya Bapak. Pas masa waktunya nanti kita sampaikan. Pernah dengar cerita ya, ada orang Yahudi bersembunyi di balik pohon, begitu ya? Nanti itu Nabi menyampaikan sekian banyak hadisnya,
Dan itu adalah perang terakhirnya umat muslim dengan Yahudi. Bukan sekarang. Yang ingin kita katakan kepada Bapak Ibu, kita nih sekarang tak mampu berbuat apa-apa. Hanya saja kita diperintahkan pada masa-masa seperti ini namanya masa azab. Masa-masa yang besar bagi umat muslim. Artinya apa? Banyak urusan-urusan dunia yang menjadi penyakit bagi umat muslim yang akan melemahkan kita sebagai orang-orang yang beriman. Disitulah kuncinya Bapak Ibu, kelemahan umat mukmin, umat muslim tadi menjadi kekuatan bagi kaum Yahudi untuk menghancurkan kita. Disitulah Bapak Ibu, ketika kelemahan-kelemahan itu ada, Nabi cuma mengatakan dalam hadisnya, dalam masa itu kalian harus bertahan dengan keimanan kalian. Sampai nanti muncul para pejuang-pejuang berjubah putih yang akan menaklukkan tanah Palestina untuk yang terakhir kalinya. Keberapa Bapak Ibu? Yang ketiga. Dia dalam Al-Quran disebutkan 2 kali sudah. Akan disampaikan 3 kali. Tinggal 1 kali lagi. Itulah yang dikatakan oleh mereka. Siapa panglima pejuang berjubah putih itu? Yang akan menaklukkan kembali Masjidil Aqsa. Dan mereka umat Yahudi lari terbirit-birit. Kemudian mereka berkumpul masuk ke dalam Aqsa untuk meminta maaf. Dan kembali kepada asal mereka. Begitu Bapak Ibu. Itu sejarah yang akan kita, kalau bahasa lainnya sejarah yang akan terjadi kembali. Dan itu disampaikan. Jadi penaklukan Masjidil Aqsa ini, Palestina ini sudah disampaikan jauh-jauh hari. Dari masa Nabi dahulu. Sudah disampaikan penaklukan itu akan terus terjadi. Sudah terjadi 2 kali. Ketika Palestina, Masjidil Aqsa diambil alih oleh kafir, oleh orang Yahudi, kemudian ditaklukkan oleh umat muslim, datang lari tunggang langgang, masuk ke dalam Masjidil Aqsa, minta maaf. Selesai berjalan, umat muslim berjaya, kembali kepada asal mereka. Apa maksudnya kembali kepada asal mereka? Mereka kembali melakukan kerusakan. Sama Pak. Israel ini kan begitu tabiatnya. Nabi saja turun, Nabi saja dicuekinnya. Mau Nabi ke enggak Nabi ke terserah. Memang keras kepala, karakter dia begitu. Jadi kalau ada orang keras kepala itu bukan berarti Israel juga. Artinya memang karakter mereka begitu. Kerusakan itu memang menjadi ciri mereka untuk menghancurkan. Yang kelima. Apa kata mereka? Kelak kami akan menjadi negara superpower. Ingat Bapak Ibu, peletaknya siapa? Namanya yang saya sebutkan tadi. Theodor Herzl. Peletak batu Israel superpower. Yang mereka sebut dengan New World Order. Apapun akan mereka lakukan untuk menguasai dunia. Termasuk penyakit-penyakit yang kemarin Bapak Ibu, yang kemarin kita alami. Sebagian orang mengatakan, oh itu sudah kuasa ilahi betul. Sunnatullah iya. Tapi di balik itu ada tangan-tangan setan yang disebut dengan invisible hand. Siapa mereka? Tukang buatnya pasti ada, tak mungkin tidak. Oh jangan salah Pak. Inilah yang disebut dengan manipulasi dunia. Manipulasi dunia. Yang mungkin kita ini dalam pandangan kita apalah itu tuh Ustaz. Tak sampai otak kami, betul memang tak sampai. Makanya kita sampaikan sekarang. Biar sampai kita Pak. Dan kita ini dah banyak tertipu, biasa saja. Kita ini dah terlalu banyak santai dan terlalu banyak tidur. Sehingga kita tidak sadar dengan keadaan itu Pak. Bapak Ibu saya kasih tahu. Yahudi punya channel televisi Israiliyat. Dan itu film-filmnya menghadirkan film-film Islami. Saya ambil salah satu contoh filmnya Bapak Ibu. Ada namanya film Nabi Yusuf alaihissalam. Itu film Israiliyat. Banyak cerita dalam film Nabi Yusuf tersebut yang tidak ada dalam hadis dan tidak ada dalam Al-Quran. Maka disebut dengan Israiliyat. Cerita-cerita yang dibangun oleh kaum Israel. Saya kasih tahu lagi Bapak Ibu. Saking seriusnya orang-orang Israel untuk menghancurkan kita umat muslim. Masuklah cerita-cerita mereka ini di dalam berbagai macam kitab. Ada kitab judulnya Kitab Israiliyat. Cerita-cerita Israel yang dibangun oleh orang-orang Israel di dalam cerita-cerita Islami. Kita ambil contoh.
Bapak Ibu kan taunya malaikat maut itu siapa? Israel. Itu cerita Israel, lihat aja itu Bapak Ibu. Tidak ada hadis sahih yang mengatakan bahwa, jangankan Al-Quran ya, hadis sahih, jangankan hadis sahih, hadis yang dhaif saja tidak ada yang mengatakan malaikat maut itu namanya Israel, itu tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau hadisnya semi palsu, mendekat kepada palsu, ada. Bayangkan. Tapi dulu kita tahu bila Israel, itu yang kita tahu. Padahal tidak ada namanya Israel, itu tidak ada. Sama. Siapa nama istri Nabi Yusuf? Berapa istri Nabi Yusuf? Di dalam Al-Quran cuma disampaikan wanita solihah. Tak disebutkan Zulaikha. Hanya ada 2 hadis yang berbicara tentang Zulaikha, dan kedua-duanya hadisnya dhaif, lemah. Dan kebenaran hadis tersebut masih dipertanyakan oleh para ulama. Maka disampaikan nama perempuan itu adalah wanita solihah. Israiliyat. Banyak cerita Israel itu Pak. Banyak sangat. Yang kapan-kapan waktu perlu digali kalau ada yang tahu. Banyak sekali cerita Israel yang kita terima. Yang kita nikmati. Banyak masuk dalam pendidikan kita. Contoh yang lain. Jumlah malaikat. Berapa jumlah malaikat yang kita ketahui? 10. Itu pembodohan masal namanya. Pembodohan masal. Dari saya kecil sampai sekarang sama bodohnya Pak. Dibodoh-bodohi kita. Jumlah malaikat itu 10. Sejak kapan jumlah malaikat itu 10? Ternyata dalam hadis yang sahih. Ribuan. Bukan 10. Cuman punya kroco-kroco, algojo. Yang disebutkan di dalam Al-Quran bukan 10. Ada nama-nama malaikat yang tidak disebutkan dalam pelajaran itu dan disebutkan di dalam Al-Quran. Jumlah Nabi 25. Padahal bukan 25. Banyak. Itulah masalahnya Pak. Saking banyaknya sejarah yang dimanipulasi. Siapa yang manipulasi? Kaum Israel. Kaum Syiah yang bekerja sama Pak. Yahudi punya peran untuk merusak. Jangan salah Pak. Makanya mohon maaf jangan ada yang tersinggung. Yang belajar ke Eropa yang dicuci otaknya sama kaum Yahudi balik ke sini jadi keblinger yang ikut-ikutan. Nah itulah orang-orangnya itu Pak. Makanya mohon maaf. Kurikulum menjadi satu sarana bagi mereka untuk masuk. Menghancurkan pendidikan kita. Kalau Illuminati dia fokus pada agama. Kalau dia Rockefeller, dia fokus pada pasar saham. Jadi Bapak Ibu, Yahudi ini itu punya peran masing-masing untuk menghancurkan umat Islam dalam setiap lini. Untuk menguasai ekonomi, keuangan, itu beda-beda. Namanya pun beda-beda. Termasuk dalam kesehatan. Ada satu lagi, gerakan sosial. Itu sudah mainan mereka. Sudah mainan mereka. Dan itu menjadi tawanan kita, menjadi perhatian kita sebagai umat muslim. Cara mereka masuk dalam setiap lini. Berarti mereka sudah pegang semuanya. Iya. Bapak Ibu kita kasih tahu. Kesehatan. Apa namanya kesehatan dunia itu? Oke. Satu yang kedua. Apa kepanjangan WHO? World Health Organization. Pertanyaannya siapa yang punya? Siapa yang menjalankan? Organisasi Yahudi di bidang kesehatan. Saya lupa namanya Bapak Ibu. Dia ada namanya Bapak Ibu. Dari mana Ustaz tahu? Bapak Ibu cari tahulah. Banyak buku yang berbicara tentang itu Bapak Ibu. Ada namanya judul bukunya Rockefeller. Ada judul bukunya Freemasonry. Ada judul bukunya Invisible Hand. Ada judul bukunya The Age of Yahudi atau Ensiklopedia Yahudi. Baca itu Bapak Ibu. Sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Saya baca dulu dalam bahasa Inggris dan sekarang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judul bukunya Ensiklopedia Yahudi. Kali-kali cari waktu duduk baca itu. Bukunya tebal segini cuman. Tebalnya cuman segini. Sesekali tengok baca. Itu baru satu Pak. Ketika seorang Osman, nama samarannya Osman, nama aslinya saya lupa. Asli orang Yahudi, masuk keluar dari agama Yahudi, masuk Islam,
Setelah dia masuk Islam, dia bangun satu buku, dia buat satu buku, judulnya tentang permasalahan invisible hand. Di situ kemudian tak lama kemudian ditembak mati. Dan tidak tahu sampai sekarang siapa yang nembak. Nah, itu kalau masalah dulu Pak. Sekarang Yahudi itu tak mau lagi sembunyi-sembunyi. Dah terang-terangan sekarang. Apa bukti terang-terangan Yahudi hari ini? Campur tangan mereka terhadap gejolak politik dunia. Itu Yahudi punya kuasa. Jangan salah Bapak Ibu. Pernah dengar nama George Soros ya? Wah, ini yang tua-tua masih tahu nih. Pernah dengar nama John Perkin? Ini semua dalam bidang ekonomi, bukan di bidang kesehatan. Tapi bayangkan permainan-permainan mereka. John Perkin mengatakan dalam pasar saham itu, setelah dia selesai melakukan perjuangan dia di Indonesia, dia ceritakan dalam YouTube. Dalam cerita dokumenter, apa kata dia? Tentang penguasaan ekonomi pasar saham yang mereka kuasai oleh Yahudi, kaki tangannya yang sampai ke sini siapa? John Perkin. Taubat dia, tapi tidak tahu setelah itu nasib hidup dia. Kita nggak tahu Bapak Ibu. Dan itu disampaikan. Orang tak percaya. Jadi apa itu? Duta Indonesia yang ada di bank dunia. Jangan bangga dulu. Salah satu sistem ekonomi yang paling berbahaya itu ketika ada namanya Berkeley University untuk merusak tatanan ekonomi dunia. Yang paling terkenal hari ini namanya Berkeley University. Siapa di antara mereka yang pernah belajar di sana? Budiono. Tahu Budiono? Ya tahulah, masa tak tahu. Wakil presiden kita pun dulu. Panjang ceritanya Pak. Kalau Bapak mau cerita baca di bukunya Jefferson Baswir tentang mafia Berkeley. Di situ tahu semua Pak. Siapa Jefferson Baswir? Ada yang tahu? Nah, itulah kekurangan kita Pak. Dosen Universitas Gajah Mada. Nah, yang beliau termasuk orang yang memperjuangkan ekonomi kerakyatan. Ya kapan waktulah kita cerita. Itu cuma cerita-cerita ini aja Pak. Dalam jaringan-jaringan mereka. Nah kembali Bapak Ibu. Yang kelima tadi, sekarang yang keenam, tenang Pak, sedikit lagi, satu lagi. Yang keenam, superpower Israel itu akan dipimpin oleh Masih yang disebut dengan Dajjal, manipulasi dunia. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Dajjal itu Yahudi, bahwa Dajjal itu Amerika, bahwa Dajjal itu Zionis, bisa saja. Karena itu pengakuan mereka dalam buku mereka. Bahwa yang akan memimpin kekuasaan superpower mereka adalah Dajjal. Dan terakhir, kekuasaan itu akan abadi hingga hari kiamat. Pertanyaannya, sesuai tidak dengan hadis Nabi? Yang disebut dengan perang Yamamah. Nanti perperangan yang kita tunggu Pak di akhir. Tapi Bapak Ibu tenang, insya Allah Bapak Ibu ini wajah-wajahnya insya Allah tidak akan sampai itu insya Allah. Mudah-mudahan kita nggak ketemu dengan hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita nggak ketemu dengan perang tersebut Bapak Ibu. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa menjadi panduan bagi kita untuk semakin lebih baik dan bisa memahami kondisi saat ini yang kita hadapi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.